Hai anak-anak, selamat pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi ya. Yang semangat. Gimana? Selamat pagi, 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 pagi. Ya. Nah, Bapak harap kita semua yang ada di kelas ini pada saat ini pada keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema orang tuaku. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita terlebih dulu harus melihat tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Oke, di dalam tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah mengenal dan mensyukuri orang tua sebagai anugerah dari Tuhan kepada kita. Kedua, memahami peran orang tua dalam keluarga dan bagaimana mereka mendidik kita sebagai anak. Ketiga, meneladani sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Lalu keempat, mengembangkan sikap santun dan percaya diri terhadap orang tua. Lalu yang kelima, mengungkapkan rasa syukur atas kasih sayang orang tua kepada kita sebagai anak. Lalu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membukanya dulu dengan doa ya anak-anak. Ya, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih, sayang, dan pengorbanan orang tua kami. Lindungilah mereka dalam setiap langkah, berikan kesehatan dan kebahagiaan. Bimbinglah kami agar selalu menghormati dan menyayangi mereka. Kami juga mohon penyertaan-Mu dalam pelajaran kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, setelah kita berdoa tadi, mari kita mulai masuk dalam pelajaran. Nah, sebelum kita mulai dalam pelajaran ini, Bapak ingin bertanya. Ini kayak di pertanyaan simpel saja. Tahukah kamu atau tahukah kalian bahwa orang tua itu adalah wakil Allah yang ada di dunia? Oke, jadi bagaimana kita memahami orang tua itu sebagai wakil Allah yang ada di dunia ini? Oke anak-anak, tadi kan pertanyaannya mengapa orang tua menjadi wakil Allah? Nah, jawabannya itu pertama, Allah menciptakan anak-anak melalui orang tua. Terus, orang tua yang merawat dan menjaga, terus memelihara kita. Nah, kita semua di sini tahu kan, kalian pasti dirawat, dijaga dari kecil sampai kalian bisa duduk di sekolah ini saat ini karena hasil dari merawat, menjaga, dan memelihara oleh orang tua kalian masing-masing. Terus ada ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Lalu ayah yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan kita. Ayah itu bekerja, mencari uang untuk menafkahi kita. Misalnya kalian mau beli baju, ada uangnya karena ayah bekerja. Begitupun beli sepatu, bisa jajan di sekolah. Setelah istirahat kan kalian jajan. Nah, uangnya itu hasil dari ayah yang bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak, kalau ketika orang tua kita memarahi kita, apakah itu Allah? Jawabannya, ya, betul. Teguran atau nasihat orang tua itu merupakan teguran dari Allah. Misalnya kalian nangis atau nakal, apalagi nakal sampai membuat teman-teman kalian nangis atau adik di rumah nangis, ya wajar, itu orang tua marah,
itu merupakan bentuk teguran dari Allah. Terus pertanyaan lagi, kenapa kita harus menghormati orang tua? Tuh jawabannya adalah biar kita berumur panjang dan diberkati Tuhan. Oke, itu jawaban dari dua pertanyaan tadi ya anak-anak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalian semua bawa kitab suci kan? Ayo, dibuka kitab sucinya. Kita baca sama-sama ya. Itu ada di kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Itu bunyinya kayak gini. Ayo kita baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Supaya tadi kan di pertanyaan yang sebelumnya kan ya biar berumur panjang kan. Nah, makanya kita sebagai anak harus menghormati orang tua, mengasihi orang tua, menaati perintah orang tua. Oke, itu kan sudah ada semua yang di dalam kitab ini yang ditulis ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kan setelah kita baca kitab suci tadi di kitab Keluaran, nah sekarang ini ada gimana cara kita menunjukkan tanda hormat kita kepada orang tua kita ya. Bagaimana kita menyikapinya? Itu pertama, kita mematuhi nasihat orang tua dengan baik. Terus selalu upayakan mengucap syukur pada orang tua dan mengucap terima kasih atas apa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita. Lalu meminta maaf jika kita salah kepada orang tua kita, apapun yang kita lakukan bila kita bersikap nakal. Terus jika berkata kita harus dengan sopan. Lalu bila pulang sekolah atau mau pergi sekolah atau bermain, harus memberikan salam kepada ayah dan ibu kita yang ada di rumah ya. Itu sebagai bentuk tanda hormat kita kepada orang tua kita ya anak-anak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah cinta kasih orang tua adalah wujud kasih nyata Allah pada manusia. Oke, jadi orang tua kalian adalah wujud Allah yang ada di dunia ini, dan cinta kasih orang tua Allah kepada kalian anak-anak ya, kepada kita misalnya saja, Bapak juga karena Bapak punya orang tua, itu adalah wujud cinta Allah kepada kita manusia. Makanya Allah memberikan kita orang tua yang selalu mengasihi kita, menjaga kita, dan memberikan apapun yang akan kita mau. Misalnya keinginan kita, pasti orang tua itu akan berusaha untuk memenuhinya. Terus orang tua adalah wakil Allah yang ada di dunia ini. Oke, jadi harapannya setelah belajar ini kita mengerti sebagai anak kita jangan nakal, kita harus mematuhi apa yang orang tua kita bicarakan ya. Oke, terus ya misalnya saja kayak kita disuruh untuk kalau pulang sekolah istirahat, makan, lalu istirahat siang, jangan melawan lagi ya. Nah, itu sebagai bentuk kita untuk menerima kehadiran Allah dalam wujud orang tua yang ada di dunia ini ya anak-anak. Ya anak-anak, setelah kita belajar tadi tentang orang tuaku, maka sekarang ada tugas ya anak-anak. Tugasnya ialah tulislah doa untuk orang tua kalian. Jadi kalian bebas menulis doa apa saja untuk kedua orang tua kalian. Misalnya kalian berdoa untuk kesehatan orang tua kalian sebagai panjang umur. Terus bisa juga kalian berdoa untuk keselamatan orang tua kalian yang sedang bekerja mencari rezeki. Jadi di dalam pekerjaan mereka selalu dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan sehingga hasilnya menjadi maksimal. Seperti yang diharapkan orang tua kalian masing-masing ya.
Jadi kalian bebas membuat doa, bunyinya tentang apa? Itu karena doa adalah ucapan syukur dan permohonan kalian terhadap Allah. Jadi melalui doa kalian meminta keselamatan, rezeki, itu ya. Jadi nanti kalian buat tugasnya ya, jangan lupa ya buat doa untuk orang tua kalian ya anak-anak. Baik anak-anak, tadi kan sudah kita belajar, terus Bapak sudah kasih tugas. Jadi tugasnya nanti kita bahas lagi, Bapak lihat lagi di pertemuan kita selanjutnya ya anak-anak. Jadi mari kita ambil lagi sikap sopan dalam berdoa. Kita sama-sama berdoa ya untuk menutup pelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Oke, sikap waktu kita doa pembuka tadi ya. Ayo kita sikap sopan berdoa ya sama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pelajaran kami tadi. Semoga kami mampu menjadi anak yang baik dan hormat pada orang tua kami. Demi Kristus Tuhan dan Mutara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Jadi kita akan berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.